Baik anak-anak, seperti yang sudah dijelaskan tadi, kita akan belajar tentang puisi. Nah, Ibu yakin puisi ini sudah tidak asing lagi di telinga kalian. Jadi, sebelum Ibu menjelaskannya kembali kepada kalian, menjelaskannya lebih terperinci lagi, Ibu ingin mengetahui apa yang kalian pikirkan ketika mendengar kata puisi. Atau seperti, oh, puisi itu menurut saya seperti ini, seperti itu. Silakan, di antara kalian ada yang ingin berpendapat? Siapa yang mau jawab angkat tangan? Siapa yang mau jawab angkat tangan? Siapa yang mau jawab dapat nilai tambahan? Siapa yang mau jawab angkat tangan? Ayo angkat tangannya. Iya Budi? Boleh. Di depan saja ya, silakan berdiri. Baik, terima kasih. Jadi, teman-teman sekalian, anak-anakku, itu adalah pendapat Budi soal puisi. Satu lagi deh, kan tadi sudah bagian laki-laki. Sekarang perempuannya dong. Yang angkat tangannya. Ya, Ani. Boleh, Ani. Silakan berdiri di tempatnya. Iya, terima kasih Ani. Teman-teman semuanya, anak-anakku, silakan berikan tepuk tangan pada kedua teman kalian yang telah berani berpendapat. Nah, baik, akan Ibu perjelas ya. Apa itu puisi? Jadi, puisi itu merupakan sebuah karya sastra yang terikat pada sebuah rima serta irama yang disusun dalam bentuk baris dan bait untuk menggambarkan perasaan pengarangnya. Jadi puisi itu ada sebuah karya sastra ya anak-anak yang terdiri dari baris-baris yang dikelompokkan menjadi bait-bait. Nah, di dalam puisi tersebut menggambarkan atau mengekspresikan perasaan dari seorang pengarangnya. Lalu anak-anakku, ciri-ciri dari puisi itu secara umum ada 5. Yang pertama, puisi ini dituangkan dalam bentuk bait yang terdiri dari baris-baris dan bukan sebuah paragraf. Jadi, terdiri dari baris-baris, biasanya dalam satu bait itu terdiri dari 4 baris atau bahkan boleh lebih. Tapi, itu bukanlah sebuah paragraf. Baik, selanjutnya, diksi yang digunakan biasanya itu padat dan diindahkan, juga berupa sebuah kiasan. Lalu yang ketiga, ada sebuah majas. Puisi ini terdiri dari majas yang mendominasi. Nanti kita akan membahas tentang majas ini. Lalu yang keempat, pemilihan diksinya biasanya mempertimbangkan rima dan persajakannya. Lalu yang kelima, dalam puisi ini setting, alur dan tokoh itu tidak begitu ditonjolkan atau tidak dijelaskan seperti itu. Lalu puisi juga memiliki unsur-unsur anak-anak. Yang pertama adalah kata. Jadi puisi itu terdiri dari kata-kata. Lalu terdiri dari larik atau baris. Yang selanjutnya, kalimatnya tidak ada aturan baku. Jadi, dalam satu baris itu bisa saja terdiri dari beberapa kata atau satu kalimat atau hanya satu kata saja. Lalu, bait. Jadi, kumpulan-kumpulan dari baris tersebut dibuat menjadi sebuah bait. Lalu ada rima. Rima itu seperti akhiran dari puisinya yang sama, misalnya A A A, B B B, C C C, A B A B, dan sebagainya. Lalu ada irama. Selanjutnya ada makna atau isi. Jadi dalam puisi itu harus ada maknanya, harus ada isinya. Jadi ketika kalian membaca atau membuat puisi tersebut memiliki makna. Misalnya maknanya tentang kekeluargaan dan harus benar-benar mengekspresikan tentang keluarga
tema keluarga tersebut. Lalu ada amanat. Nah, puisi ini juga harus memiliki amanatnya anak-anak. Nah, misalnya amanatnya ini dari sebuah puisi yang bertemakan banjir. Berarti amanat yang dapat kita ambil adalah kita harus menjaga kebersihan, kita harus bersyukur sebagai seseorang yang tidak terdampak pada peristiwa banjir tersebut. Lalu, anak-anakku, seperti yang tadi Ibu janjikan, Ibu juga akan menjelaskan tentang apa itu majas. Tentang majas, jadi majas itu merupakan sebuah gaya bahasa ya, anak-anakku. Yang pertama ada personifikasi. Apa itu personifikasi? Personifikasi adalah sebuah perumpamaan tentang benda mati yang dibuat seakan-akan hidup. Contohnya, pucuk-pucuk pinus yang menggeliat. Nah, itu kan pucuk-pucuk pinus itu benda mati yang seakan-akan hidup, menggeliat. Lalu ada metafora. Metafora adalah benda yang sifatnya itu di luar dari kebiasaannya. Jadi misalnya itu, batang usiaku sudah tinggi. Padahal kan usia itu tidak disimbolkan dengan batang ya, tetapi batangnya itu diibaratkan sebagai usia kita yang meninggi, seperti itu. Lalu ada pengulangan. Pengulangan ini merupakan penjajaran beberapa kata, frasa, atau suatu kalimat yang sama. Contohnya, tak perlu sedu-sedan itu. Lalu ada hiperbola. Hiperbola ini adalah pernyataan yang dilebih-lebihkan, yang tujuannya untuk membesarkan sesuatu. Misalnya, pekik merdeka berkumandang di angkasa. Itu kan berlebihan sekali ya. Memangnya ada suatu pekikan yang berkumandang yang tersampaikan sampai ke angkasa? Itu kan lebih-lebihkan. Lalu ada litotes. Nah, litotes ini adalah kebalikan dari hiperbola. Berarti pernyataan yang dikecil-kecilkan atau direndah-rendahkan. Misalnya, aku bukanlah manusia yang berada. Itu artinya aku ini merendahkan dirinya sendiri, seperti itu. Lalu ada ironi. Jadi ironi ini merupakan makna yang bertentangan dengan apa yang dimaksudkan atau menyindir, seperti itu. Misalnya, bagus begitu kelakuanmu, adikmu sendiri saja disakiti. Itu kan awalnya bagus sekali sikapmu, berarti kan harusnya menjelaskan sesuatu yang bagus, tetapi kalimat selanjutnya adalah tentang hal yang bertentangan dengan kalimat bagus itu, bahwa orang ini telah menyakiti seseorang, telah menyakiti adiknya. Nah, lalu puisi juga memiliki makna. Ingat ya, tadi ada dalam unsur puisi. Nah, maknanya itu ada dua macam, yaitu lugas dan kias. Nah, makna lugas itu yang seperti apa? Jadi, maknanya itu dijelaskan dengan sangat jelas. Baik, selanjutnya ada makna yang kias. Makna yang kias ini berarti kita dibawa untuk berimajinasi terlebih dahulu tentang puisi yang disampaikan ini untuk mendapatkan maknanya. Lalu, puisi itu terdiri dari dua jenis anak-anakku. Yang pertama ada puisi lama, yang kedua ada puisi baru. Nah, puisi lama ini terdiri dari pantun, gurindam, mantra, karmina, dan taliban. Lalu, puisi baru itu terdiri dari balada, himne, ode, dan elegi. Nah, Ibu memiliki pantun yang bisa kalian baca atau kalian lihat di buku tema kalian yang judulnya Cita-Citaku, karya atau ciptaan Angelica. Baik, Ibu akan memberikan kalian sebuah contoh bagaimana cara membacakan sebuah puisi. Baik. Cita-Citaku, karya Angelica. Suara indah alat musik, alunan tenang mendayu, seakan selalu berbisik,
Aku selalu ada untukmu. Aku suka alat musik itu. Karena itu, aku ingin menjadi pemainnya. Inilah cita-citaku, menjadi pemain biola. Langkah-langkah ku jalani, semua cobaan ku lewati untuk mendapatkan apa yang ku inginkan. Semua akan aku perjuangkan. Nah, anak-anakku, seperti itu ya cara membaca sebuah puisi. Nah, ibu memiliki tugas untuk kalian. Jadi, kalian akan membuat puisi dengan tema yang ibu bebaskan. Jadi, kalian boleh mengambil tema apa saja. Dan perhatikan tentang yang ibu jelaskan tadi, seperti ciri-cirinya, jenis puisinya, unsur puisinya, majas, makna puisi, dan bahasanya. Nah, ibu akan memberitahukan kalian apa sih yang harus diperhatikan untuk menciptakan atau menulis sebuah puisi. Yang pertama, topik utama dan judulnya harus ditentukan. Jadi topik apa yang akan kalian angkat? Misalnya topiknya tentang seperti tadi, cita-citaku. Tentang cita-cita. Judulnya misalnya cita-citaku, atau ke cita-citanya. Misalnya cita-citanya jadi dokter. Jadi judulnya jika nanti aku adalah seorang dokter. Misalnya seperti itu. Lalu kata kuncinya. Misalnya kata kuncinya dokter, membantu orang lemah, rumah sakit. Itu contoh-contoh dari kata kuncinya. Lalu ide pokok setiap baitnya itu harus seperti apa? Misalnya tadi cita-citaku, bait pertama ini yang ada 4 baris itu, bait pertama itu tentang suara dari alat musiknya itu. Alat musiknya harus mendayu, dan alat musiknya itu seperti memanggil-manggil saya. Nah, seperti itu misalnya ide pokok itu. Lalu setelahnya dikembangkan. Lalu silahkan kalian kerjakan tugasnya. Ibu akan memberikan waktu sekitar 30 menit ya. Cukup tidak? Kalau tidak cukup, tidak apa-apa. Ibu akan memberikan kalian waktu 30 menit. Kalau masih belum cukup, nanti ibu akan tambahkan waktu untuk kalian menciptakan puisinya. Baik, silahkan mengerjakan. Anak-anak, sudah selesai belum? Coba angkat tangannya yang sudah. Sekitar 10 orang ya yang sudah. Teman-teman yang lain mau ditunggu atau ibu pilih dulu siapa yang mau membacakan nih di depan kelas? Mau ditunggu? Mau berapa menit? 15? 10? 10? Yakin? Baik, ibu kasih 10 menit lagi ya. Baik anak-anak, 10 menit sudah berlalu. Apakah kalian sudah menyelesaikannya? Baik, semuanya sudah ya? Sudah pada angkat tangannya. Baik. Jadi sekarang karena kalian sudah menuliskan tentang puisi kalian, ibu akan meminta satu persatu dari kalian untuk membacakan puisinya. Kalau misalnya waktunya tidak cukup sampai pembelajaran berakhir, nanti dilanjut minggu depan. Silakan. Biar tidak ada yang terlewat, ibu akan ambil dari tiap absennya ya. Jadi absen 1, kedua, sampai ke terakhir. Jadi berurutan dari absen. Nah, sebelum itu, karena tidak mungkin ibu akan menyuruh kalian mendadak untuk membacakannya, jadi ibu akan menjelaskan tentang apa yang harus diperhatikan ketika kalian membacakan sebuah puisi. Yang pertama, ekspresi wajah. Jika puisi yang kalian ciptakan itu tentang kesedihan, berarti wajahnya harus sedih. Kalau tentang kebahagiaan, berarti harus tersenyum. Kalau tentang kesemangat, berarti harus bersemangat wajahnya, harus membara. Kalau tentang kemarahan, berarti harus marah ya. Lalu lafalnya. Jadi saat kalian mengucapkan tiap kata dari puisi tersebut harus jelas ya. Tidak boleh kalau bahasa
Sundanya itu balelol ya, tidak boleh seperti itu, agar apa yang dirasakan dalam puisi tersebut itu tersampaikan dengan baik. Lalu intonasi, tinggi rendahnya sebuah nada ketika berbicara. Jika kita ingin didengarkan oleh banyak penonton atau banyak pendengar, berarti harus ditinggikan suaranya. Dan tergantung dari emosi yang kita keluarkan saat membaca puisi tersebut. Lalu irama. Irama berarti keras tidaknya atau lembut tidaknya saat kita membacakan. Misalnya seperti ibu tadi, kalau ada yang kata berbisik berarti harus sedikit seperti berbisik seperti itu. Lalu gerakan tubuh, seperti tadi kan ada tangan. Kalau misalnya kalian ingin sambil berjalan, sambil misalnya tentang kesedihan, kalian boleh sambil berlutut seperti itu ya. Silakan berekspresi saat kalian membaca puisi tersebut. Nah, lalu ada langkah-langkahnya dalam membacakan sebuah puisi. Yang pertama, kalian harus memahami apa isi, makna dari puisi yang kalian buat. Misalnya tentang kemarahan tadi, atau tentang kesedihan, atau tentang kebahagiaan. Kalau kita memahami tentang isi dari puisi tersebut, maka saat kita menyampaikannya, saat kita membacakannya kepada seseorang, perasaan dan emosi itu akan tersampaikan. Lalu yang kedua, nuansanya. Lihat nuansanya. Apakah dalam puisi itu ada kesedihan, berarti harus sedih seperti itu. Kalau harus bahagia, berarti harus bahagia seperti itu. Lalu yang terakhir, yang pastinya dan yang paling penting adalah berlatih. Misalnya kalian boleh berlatih di depan cermin, kalau misalnya kalian ingin menyiapkan sebuah lomba, atau kalian boleh berlatih di depan teman kalian. Jadi saling mengoreksi. Jadi seperti kalian membacakan dulu nih puisi kalian, nanti teman kalian akan mengoreksi. Oh, mungkin di bagian baris ini kamu harusnya lebih seperti ini. Nah, seperti itu. Nah, anak-anak, itu adalah apa yang diperhatikan dan langkah-langkah dari membacakan suatu puisi. Silakan kalian pahami lagi puisi kalian sebelum ibu meminta kalian untuk membacakannya di depan kelas. Ibu akan memberikan waktu sekitar 20 menit cukup? 25? Seperti tadi saja ya, 20 menit dulu. Kalau misalnya masih belum maksimal, ibu akan tambah waktu lagi. Baik, silakan lanjutkan. Baik, 20 menit sudah berlalu. Absen pertama, apakah sudah siap? Ahmad. Wah, sudah siap. Wah, boleh deh, hebat sekali ya. 20 menit sudah langsung siap. Maju ke depan. Wah, hebat sekali Ahmad. Tepuk tangan ya anak-anak. Tadi Ahmad sudah memberikan atau membacakan suatu puisi yang judulnya apa? Pak Petani. Pak Petani judulnya. Jadi menceritakan tentang kehidupan petani ya, petani. Baik, absen kedua. Nah, sudah sampai ke absen kelima ya. Absen kelima, coba ibu lihat dulu waktunya. Sepertinya pertemuan hari ini akan sampai absen kelima saja ya. Nanti kita lanjutkan ke absen-absen berikutnya di minggu depan. Misalkan absen kelima Ayana ya, Ayana. Ayana boleh maju ke depan. Wah, bagus sekali Ayana puisinya. Tadi sangat mendalami ya saat menyampaikannya. Tepuk tangan dulu untuk Ayana, anak-anakku. Yay. Wah, tadi Ayana menyampaikan puisi tentang apa coba? Ada yang tahu? Ada yang bisa paham? Iya, tentang cita-cita ya, seperti yang tadi ibu bacakan dalam contoh. Tadi cita-cita Ayana jadi apa? Jadi ibu guru katanya. Wah, hebat sekali. Ananda Ayana. Baik, anak-anak. Baik, absen berikutnya sampai absen terakhir akan dilanjutkan di minggu depan ya. Silakan, karena kalian memiliki waktu yang lebih banyak dari teman-teman yang sudah menampilkan atau membacakan puisi, ibu harap kalian dapat maksimal dalam menyampaikannya untuk minggu depan. Dari emosinya, dari mimik mukanya, dari gerak tubuhnya, tentang hal-hal yang harus diperhatikan dari membacakan sebuah puisi.
Kalau kalian ingin mengganti puisinya juga tidak apa-apa ya. Tapi yang sudah tampil kumpulkan saja kepada ibu biar ibu langsung nilai saja ya. Dan yang lain boleh diganti atau boleh diperbaiki puisinya untuk dibacakan minggu depan. Baik anak-anakku, pertemuan pada hari ini sudah selesai. Ibu harap dengan dipelajarinya materi ini, kalian dapat menghayati sebuah puisi dan membacakannya juga ya. Baik, Ibu berterima kasih karena kalian telah mengikuti pembelajaran dengan cukup baik. Kalian juga sudah mulai berani untuk berbicara di depan banyak orang dan berbicara di depan kelas. Terima kasih. Meski harus ada yang ditingkatkan lagi ya, untuk lebih berani lagi. Baik. Kalau begitu, sekian dari Ibu. Mohon maaf apabila Ibu ada kesalahan baik dalam tindakan maupun kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan.